Dan bayangin aja, lu punya anak perempuan yang lu sayang, berani lu lakuin apa aja demi dia. Dan gue yakin lu pasti tahu arah gue kemana. Lu mau hal itu terjadi untuk anak perempuan lu. Izinkan gue bertanya, apa lu masih nonton video bokep setelah nonton video ini? Gue kepengen share pengalaman gue ketika gue masih addicted terhadap PMO. Waktu itu gue masih kuliah. Pada saat itu, sering banget gue tidur jam 5 pagi. Deadline after deadline, tugas after tugas. Dan gue ngerasa gue gak tahu bagaimana caranya agar bisa membahagiakan diri gue. Gue waktu itu belum punya pacar. Jadi solusi gue adalah PMO. Menurut gue PMO merupakan jalan tercepat gue untuk keluar dari rasa kesepian, rasa stres gue, rasa bosen gue. Gue relapse karena ngerasa bosen, karena gue gak tahu gue harus berbuat apa. Dan di situ gue gak ngerasa malu atau bersalah sama sekali. Gue yakin pasti kalian ngerasa waktu kalian relapse ada perasaan malu di dalam hati kalian. Tapi waktu itu dulu gue relapse, gue sama sekali gak ngerasa malu sama sekali. Relapse itu bagaikan makan minum gue, udah jadi keseharian buat gue. Dan gue gak tahu sebenarnya gue tuh ngelakuin itu apa sih dampaknya buat gue. Gue gak tahu itu, gak pernah paham, memahami apa dampak buruk dari PMO. Tanpa disadari gue udah pelan-pelan menjauh dari teman-teman gue. Perlahan tanpa gue sadari, gue udah pulang duluan paling cepet. Gue sebisa mungkin gak interaksi sama teman-teman gue. Gue selalu memikirkan hari ini. Tentang hari ini, gue gak pernah optimis tentang hari esok. Tanpa gue sadari, gue udah ngomongnya gagap. Gue gak tahu, terbata-bata kalau misalnya ngomong. Gue gak memiliki yang namanya kepercayaan diri. Dan itu selama gue kuliah. Gue kira itu adalah identitas gue. Gue tuh adalah pribadi yang kurang percaya diri. Gue tuh kurang bisa ngomong, kurang bisa bercerita. Dikit-dikit gagap, dikit-dikit pelupa. Dan sampai saat itu, gue ngerasa itu karakter gue. Raven Bimoro yang gue kenal, itu orangnya seperti itu. Dari cerita ini kalian bisa paham betapa terbutakannya gue oleh PMO. Gue yakin dan gue percaya saat ini gue memiliki potensi yang besar banget untuk menjadi pribadi yang sukses. Namun karena gue punya habit yang buruk banget, itu menghancurkan gue. Dan gue ngerasa it's fine kalau gue tuh orangnya males. It's fine kalau misalnya gue gak punya tujuan hidup. It's fine kalau misalnya kehidupan itu mengalir aja bagaikan air. Dan setelah gue menjalani hari, gue ngerasa setelah gue mengenal diri, setelah gue self-improvement, setelah gue meditasi, setelah gue journaling, kok gue bisa ya hidup dengan seperti itu? Kok gue bisa ya hidup dengan rasa ketidakada artian untuk menjalani kehidupan? Di video ini gue kepengen share sebuah hal yang mungkin gak pernah ada orang yang ngejelasin tentang PMO. Perspektif dimana lu gak pernah sadar bahwa selama ini tuh lu dipermainkan, lu dibodohi oleh yang namanya PMO. Mungkin di zaman sekarang kita tahu PMO itu datangnya dari sebuah website. Kalian bisa menemukan, kalian bisa namain 100 website yang mungkin mereka itu sebuah company, mereka itu sebuah perusahaan, dan mereka berharap lu cukup bodoh untuk datang setiap hari, menghancurkan mental lu, menghancurkan mindfulness lu, menghancurkan otak lu. Mereka berharap kalian sebodoh itu untuk merusak masa depan kalian. Kalau misalnya gue sebutin semua hal buruk tentang PMO, itu menurut gue harganya mahal banget. Kita gak bisa bayangin di otak kita seberapa pentingnya mindfulness, seberapa pentingnya kesadaran diri, percaya diri, tidak ngomong gagap. Itu harganya mahal banget. Tapi bagi mereka, kita tuh hanya viewers. Kita tuh antara 0 dan 1, bukan binary. Jadi maksudnya, let's say, kalau misalnya
mereka sehari bisa dapetin 1 juta pengunjung. Ketika elu saking depresi dan amit-amit banget lu bunuh diri, itu cuman bedanya dari 1 juta menjadi 999.999. That's it. Itu bedanya doang. Kita tuh cuman angka bagi mereka. Dan buat kita untuk masuk ke sana itu nggak gratis. Ada banyak banget yang kita harus bayar. Pertanyaannya, apakah lu akan dengan mudah memberikan itu kepada PMO? Apakah lu dengan secara cuma-cuma memberikan masa depan lu, tujuan hidup lu, kepercayaan diri lu sebagai laki-laki, di mana sebenarnya lu mungkin punya kekuatan untuk memimpin banyak orang, bisa influence banyak orang, bisa menjadi sukses, membahagiakan orang tua lu. Mungkin cewek-cewek juga bisa ngelirik lu karena lu selama ini self-improvement dengan melakukan workout. Ada banyak banget yang tanpa kita sadari kita bayar. Itu gak secara cuma-cuma kayak scrolling dari satu video, mencari satu video ke video selanjutnya. Oke, mungkin video itu, mungkin kalian tidak menonton video-video itu dari website-website yang gua maksud. Tapi coba bayangin kalian nonton, let's say amatir, video amatir, tanpa kalian sadari, kalian mengobjektify, kalian menganggap perempuan amatir itu sebagai objek. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena lu sebenarnya tahu video-video amatir itu, cewek SMP, SMA atau apapun, mereka punya keluarga, mereka punya cerita di balik itu. Bayangin kita semua tonton, kita semua relapse, lu bayangin perasaan perempuan itu. Menurut kalian, perasaan apa yang mereka miliki ketika mereka pertama kali tahu videonya tersebar? Iya bener, pasti mereka mikirin bunuh diri. Itu solusi pertama kali yang mereka mungkin terpikirkan ketika videonya tersebar. Dan kalian dengan mudahnya mungkin menonton tanpa kita peduliin siapa dia, tanpa kita peduliin masa lalunya dia, stresnya dia, depresinya dia. Apa itu nggak membuat kalian menjadi pribadi yang bejat? Gue yakin orang yang nonton video ini adalah orang yang pengen berubah. Gue yakin orang yang menonton video ini kepengen menjadi pribadi yang lebih baik, pengen menjadi ayah yang baik, pengen menjadi sosok pria yang mungkin dikagumi, yang mungkin harapannya adalah dikagumi oleh banyak orang, bisa menjadi teladan. Dan bayangin aja, lu punya anak perempuan yang lu sayang, perempuan yang lu lakukan, berani lu lakuin apa aja demi dia. Dan gue yakin lu pasti tahu arah gue kemana. Lu mau hal itu terjadi untuk anak perempuan lu. Izinkan gue bertanya satu pertanyaan kepada lu. Apa lu masih nonton video bokep setelah nonton video ini? Kita ini tuh spesies yang berbeda. Gue berani jamin, pas lu nonton video ini, lu tuh bukan sembarang orang. Gue yakin orang yang nonton video gue adalah orang-orang yang berkualitas. Alasan lu menonton video ini karena lu bener-bener muak dengan diri kalian. Kalian gak kepengen hidup begini-begini aja. Gue kepengen menjadikan suatu hal yang berarti untuk masa depan gue. Makanya gue yakin lu nonton video ini. Dan gue yakin kalian pasti pengen banget bisa sukses, bisa membahagiakan orang tua kalian. Gue cuman pengen kasih tahu kalian, seberapapun bejat kalian, seberapapun aneh fetish kalian, kalian belum terlambat. Gue yakin kalian bisa berubah.
Gue yakin kalian bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan kalian. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you. Gue kepengen share, penasaran gimana sih cara membuat cult. Gue kepengen bikin sebuah cult yang pastinya gak menyimpang, yang pastinya gue kepengen bikin sebuah cult dan gue jadi cult leadernya, berisikan pria-pria berkualitas, berisikan pria-pria yang siap untuk membangun negara ini. Klise banget. Yang siap menjadi father figure, yang siap menuntun anak-anaknya kalau misalnya ada permasalahan ini harus seperti apa. Ketika anak itu bilang, gue punya masalah mental health issue, kalian bisa jawab bagaimana caranya untuk menanggulanginya. Karena gue yakin dan gue rasa orang tua zaman sekarang itu suka disconnected antara orang tua dengan anak. Orang tua berharap kita kayak dengan sendirinya menemukan jalan itu. Dan kadang kita sebagai anak bingung harus cerita ke siapa. Mungkin gue paham sih, kayak anak laki-laki sama ayah tuh punya egonya masing-masing. Itu yang selama ini gue lagi pikirin sekarang. Gimana cara bikin cult. Iya. See ya. Bye-bye.